Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas perkembangan dari koin Bitgard Bryce. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market per hari ini udah hijau royo-royo ya. Di sini Bitcoinnya naik 3%, ada Ethereum, ada Polkadot, XRP, Chainlink, BCH, Litecoin dan pokoknya nih market udah mulai hijau royo-royo ya. Tapi masih ada juga nih yang mengalami penurunan. Nah, di sini buat teman-teman yang belum mempunyai exchange Wobi, apabila kalian ingin mendaftar dari exchange Wobi, linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Ya, jadi silakan buat teman-teman semua untuk mendaftar di exchange Wobi. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk token Bitgard-nya. Nah, untuk token Bitgard per hari ini dia mengalami kenaikan 2% ya. Di sini hampir 3%-nya udah naik lagi. Dan di sini masih banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan gitu di video-video gue sebelumnya mengenai ekosistem Bitgard versi 20. Nah, jadi di sini ingin gue sarankan aja sih buat teman-teman semua, apabila kalian memang menghold salah satu project ataupun token atau koin, minimal kalian ikutin perkembangannya. Kalian join grup Telegramnya ya, baik grup global ataupun grup lokalnya. Silakan kalian telusuri ya sejauh mana peningkatannya, sejauh mana perkembangannya gitu. Kalian silakan ikutin. Dan di sini masih banyak banget gitu. Memang dari teman-teman semua yang belum tahu lah ya intinya mengenai ekosistem BRC20. Dan menurut gua untuk Bitgard BRC20 ini salah satu project yang serius juga. Jadi untuk Bitgard BRC20 ya ini walaupun memang masih banyak orang-orang yang mengatakan Bryce Coin ini adalah salah satu coin scam, koin rug pull, tapi menurut gua enggak ya karena ini projectnya sangat serius baik dari real life atau dunia nyata dan juga dari aset digitalnya ataupun cryptocurrency-nya ya. Jadi di sini menurut gue ini perkembangannya makin ke sini tuh makin meningkat untuk Bitgap versi 20. Dan buat teman-teman juga ada juga yang bertanya mengenai BP20 dan juga BRC20. Maksudnya bagaimana, Bang? Apakah bisa kita pindahkan dari Trust Wallet ke MetaMask atau dari BP20 ke BRC20? Itu tentu bisa, cuman di situ ada biaya juga yang lumayan ya buat teman-teman semua nih apabila kalian ingin melakukan bridge dari BP20 ke BRC20, di situ kalian harus lihat juga gitu. Jadi untuk dari biaya tergantung seberapa banyak yang akan kalian bridge dari BP20 ke BRC20. Namun saran gue pribadi buat teman-teman ya lebih baik kalian beli di exchange. Udah banyak kok exchange-exchange yang sudah support dari BRC20. Khususnya ada Huobi, ada Buybox, Bitforex, Gate.io dan juga Bitmart itu sudah support BRC20. Namun dari semua yang support Bitcoin BRC20 yang paling murah dari biaya withdrawnya adalah exchange Huobi. Ya, jadi menurut gua Huobi ini adalah exchange paling murah untuk kalian withdraw BRC20. Dan di sini juga masih banyak orang-orang intinya yang bertanya lah mengenai perkembangan dari Bitcoin BRC20, bagaimana caranya kita bisa membeli token-token yang berada di ekosistem BRC20. Jadi kalian cukup buka akun MetaMask, intinya di video-video gue sebelumnya itu udah banyak banget sih, udah gue tutorialin gitu ya, bagaimana sih caranya mau-withdraw dari exchange ke wallet MetaMask, bagaimana caranya membeli token-token yang berada di ekosistem Bitgard versi 20 dan apa keuntungannya ya. Jadi sebenarnya untungnya itu ada beberapa lah ya, termasuk ya salah satunya adalah add likuiditas di DEX-nya icecreamswap.com. Itu bisa mendapatkan cuan juga buat kita setiap minggunya ya. Pastinya di situ kalian harus pertimbangkan karena ada yang namanya impermanent loss ya. Jadi yang namanya add liquidity misalkan kalian Bryce kalian pasangkan dengan salah satu token yang berada di ekosistem Bitcoin BRC20 dan salah satu token itu ada yang mengalami penurunan artinya kan banyak yang jual gitu. Nah, jadi token yang satunya itu akan lebih banyak. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi ketika salah satu token harganya turun, itu akan lebih banyak gitu ya dan token yang satunya itu akan lebih kecil. Ya intinya seperti itulah ada kebalikan. Dan di sini pun ada beberapa updatean pastinya mengenai koin Bitget Price per hari ini. Dan buat teman-teman silakan tonton sampai selesai. Oke, sekarang gue udah masuk di akun Twitternya Bitgard Bryce. Nah, dan di sini ada postingan 3 hari yang lalu mengenai exchange Bitgard yang bakal di launching per tanggal 5 Oktober yaitu di esok hari ya. Besok udah tanggal 5 nih dan sekarang tanggal 4. Di sini pun ada ya mengenai postingan exchange dari Bitgard itu yang bertanya, "Bang, kalau misalkan exchange-nya ini benar-benar gratis, fee zero,
dari mana project Bitgert bakal mendapatkan keuntungan. Nah, jadi mengenai keuntungan, satu itu udah gue jelaskan ya. Jadi salah satunya adalah dari yang namanya kontrak sale. Itu salah satu keuntungan bagi project Bitgert atau tim Bitgert. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai exchange-nya, dia bakal mendapatkan keuntungan atau cari cuan dari luar mengenai partnership ataupun beberapa token project yang bakalan leasing di exchange Bitgert ini itu akan dikenakan biaya ya intinya. Nah, dari situlah dari pihak Bitgert akan mendapatkan keuntungan. Walaupun memang kita para user ini benar-benar gratis ya, zero trading fee ini kalian bisa melihat. Tapi mereka itu tidak mendapatkan untung dari trading ini ya. Dia mendapatkan untungnya itu ya dari partnership, kontrak sale, dan juga beberapa token yang bakalan leasing di exchange Bitgert. Nah, itulah keuntungan-keuntungan dari mereka gitu. Justru kita seharusnya itu bersyukur ya dengan menggunakan exchange, tapi kita tidak ada biaya gitu ya, kita hanya difasilitasi saja tapi itu gratis, benar-benar gratis. Wah, ini justru keuntungan buat para user Bitget Exchange nantinya. Dan untuk dalam sebuah exchange-nya ini kemungkinan ya nanti ketika di-launch ya itu untuk beberapa token yang pertama kali akan ada di dalam exchange Bitget ini. Yang pertama itu 10 koin top teratas ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk token-token yang berada di ekosistem Bitget versi 20 dan itu disupport langsung oleh BSS atau Bitget Startup Studio. Jadi untuk token-token yang sudah disupport langsung oleh Bitget itu akan otomatis terdaftar di exchange Bitget. Ya, jadi udah jelas sekali nih. Jadi akan lebih banyak lah nanti ketika memang dari exchange-nya ini di launch itu udah ada sedikit banyak lah ya. Tapi yang lebih banyak dari token Bitget Startup Studio ya, itu yang lebih banyak. Nah, di sini ada 35 menit yang lalu sebuah postingan dari Bitget Price. Oke, kita translatekan terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kami menyambut para ahli kripto untuk menjadi juri ataupun sponsor untuk Grand Hackathon musim 1 kami menjadi bagian dari ekosistem blockchain yang tumbuh paling cepat. Daftar sekarang. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua apabila kalian ingin gitu ya mencalonkan diri untuk menjadi juri ataupun sponsor, silakan kalian apply di sini nih ada formnya. Kalian bisa langsung masuk. Kalian calonkan diri kalian ya. Tapi ya mungkin menurut gua salah satunya kalian harus pandai juga berbahasa Inggris ya. Intinya itu harus kalian kuasai gitu apabila kalian mendaftarkan diri ingin menjadi juri ataupun menjadi sponsor dalam sebuah event Grand Hackathon musim pertama ini. Dan di sini ada juga nih judges ya dan sponsor ya, intinya juri dan juga sponsorship. Nah, di sini ada sebuah picture seperti ini yang mungkin kita translatekan dulu ya karena ini menggunakan bahasa Inggris. Maklum gue makan nasi bukan makan keju, jadinya gue nggak pandai berbahasa Inggris. Makanya jalan ninja kita adalah mentranslatekan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Oke, di sini udah gua translate kan kira-kira apa sih isi di dalam sebuah picture tadi ya. Jadi di sini ini ada Grand Hackathon musim pertama ya. Kami dengan hormat mengundang juri dan juga sponsor yang memang benar-benar mencalonkan diri ingin menjadi juri ataupun sponsor. Grand Hackathon musim 1 hackathon virtual pertamanya yang berfokus pada memungkinkan pengembang untuk bereksperimen dan memanfaatkan blockchain Bitget untuk membuat jumlah besar proyek yang mencakup DeFi, blockchain gaming, Web3, NFT, dan segala sesuatu di antaranya termasuk metaverse mungkin ya. Nah, jadi di sini ini poinnya adalah buat orang-orang yang ingin membahas ya, atau ingin menjadi sponsor di acara event hackathon itu yang mencakup project dalam sebuah DeFi, blockchain gaming, Web3, NFT dan lain-lain. Ya intinya ini lebih ke membahas project Bitget lah ya. Kira-kira bagaimana nih menurut tanggapan orang-orang gitu ya yang memang mengikuti acara di hackathon pertama ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan di sini daftar sekarang. Nah, kalian bisa meng-apply juga gitu untuk proposal yang ingin kalian ajukan sebagai menjadi juri ataupun kalian ingin mencalonkan diri sebagai sponsorship. Dan di sini ada di 18 jam yang lalu sebuah retweetan dari BSC News ya. Jadi di sini Bitget Price ini menjadi top trending pertama dalam 7 hari terakhir. Meskipun kondisi pasar buruk, token ini masih melakukan aksi harga yang baik dalam 7 hari terakhir. Mari kita rayakan pemenang mingguan teratas di BNB Chain, manakah dari yang Anda pegang. Nah, jadi di sini ada beberapa token ya, khususnya untuk Bitget nih. Di sini dia menduduki di peringkat pertama ya. Wow, ini luar biasa banget 25,40% ya. Jadi kenaikan dari Bitget itu 25% dan ini adalah token-token yang berada di rantainya BNB Smart Chain. Dan di sini juga ada hobi yang di-retweet langsung oleh Bitget ya, cuman ini lebih ke trading ya, kontes perdagangan gitu di exchange hobi.
Nah, dan di sini ada suatu hari yang lalu nih sebuah postingan dari Bitgert ya. Jadi ini Bitgert itu diintegrasi lagi ya untuk rantainya. Untuk mengintegrasikan rantai Bitgert, asuransikan pembelian Braze Anda dengan Range Protocol. Range Protocol adalah penyedia asuransi pelindung harga terdesentralisasi yang menawarkan kepada pemegang kripto jangka panjang asuransi dari ayunan harga utama dari kepemilikan mereka. Nah, jadi Range Protocol ini ya salah satu platform yang sekarang sudah mengintegrasikan rantai Bitgert versi 20. Dan di sini di dalam sebuah platform itu dia mempunyai mekanisme ataupun ada fitur untuk mengasuransikan token Braze kalian. Ketika memang kalian membeli token Braze ataupun koin Braze di platform Range Protocol. Jadi maksud asuransi itu seperti apa sih? Nah, jadi gini secara gambarannya ya, ini gue ilustrasikan dengan real life ya dunia nyata. Misalkan kalian membeli salah satu kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 gitu. Jadi ketika kalian mengasuransikan kendaraan kalian ya misalkan rusak kendaraan kalian gitu ya dipakai sama orang gitu ya. Nah, itu bisa diasuransikan gitu atau dengan sisi lain kehilangan itu pun bisa diasuransikan dan itu akan diklaim selama masa asuransi itu berjalan ya. Jadi ketika memang masa asuransi itu berjalan itu kalian bisa klaim tetapi ketika itu udah selesai itu tidak akan bisa diklaim. Nah, untuk dari koin Bitger ini bagaimana cara mengasuransikannya? Walaupun gua sendiri belum pernah mengasuransikan karena ini memang baru banget gitu ya untuk range protokol mengintegrasikan rantai BRC20. Jadi di sini mungkin ketika dari harga koin Bitget Brace ini sangat volatil sekali atau mungkin bahkan bisa dikatakan sebagai rugful, itu kalian bisa diklaim ya. Itu poin pertamanya. Yang kedua, ketika koin Bitget Brace kalian kena hack ya, ketika kalian membeli di range protokol itu di platform range protokol, tiba-tiba koin Brace kalian hilang. Nah, itu akan diklaim ya. Intinya seperti itu. Mungkin itu pun mungkin menurut gambaran gua sendiri aja ya. Karena yang namanya asuransi ya seperti itu gitu. Jadi ketika kita dirugikan itu akan diklaim oleh perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin Bitget Brace dan juga ekosistem BRC20. Dan di sini mengenai exchange dan juga rantai BRC menurut gue kedepannya ini akan bagus dan akan banyak sekali dan akan juga terjadi mungkin ini adopsi massal ya. Terutama untuk Bitget Brace nih dia kan memang belum listing di exchange tier 1 yang paling tinggi yaitu Binance ataupun Coinbase, Kraken, FTX, Robinhood, Crypto.com ya. Ini kemungkinan exchange-exchange tier 1 lainnya yang akan melisting dari koin Bitget ini itu akan menggunakan rantai BRC20. Karena di sini untuk dari Huobi aja dia hanya only rantai BRC20 tidak ada BP20. Dan mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin mempertanyakan apa sih yang kalian belum paham dari Bitget Brace, silahkan tuliskan di kolom komentar barangkali gua bisa menjawab atau bisa memberikan sebuah solusi buat kalian semua. Di sini gua hanya sedikit, menginformasikan aja, bukan berarti gua so pinter, gua so paham, enggak ya, sama sekali tidak seperti itu ya, intinya kita belajar sama-sama ya. Gua hanya sedikit, berbagi informasi, berbagi solusi aja buat teman-teman semua dan pastinya gua hanya berbagi pendapat pribadi gua. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.